Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Zatika Winandar ST. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Kali ini saya akan mempraktekkan praktek PPL kedua saya dengan metode pembelajaran problem based learning di SMA Bina Negara 1 Baleendah. Yuk, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di hari Jumat yang mudah-mudahan cerah ya, meskipun mendung, kita masih bisa melakukan pembelajaran. Alhamdulillah. Pembelajaran kali ini insya Allah kita akan membahas tentang memahami program dan kebutuhan besaran ruang. Ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, ini ada kata-kata dari Alexander Graham Bell ini ya. Before anything else, preparation is the key to success. Ya, jadi sebelum memulai apapun, persiapan itu adalah kunci dari kesuksesan. Nah, maka dari itu sebelum masuk ke dalam materi, Bapak pengen nunjuk satu anak yang untuk memimpin doa dulu lah, ya. Oleh Sandy lah, silakan. Kegiatan belajar dilakukan dengan baik dan berdoa sesuai dengan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih banyak untuk anak Sandy yang telah memimpin doa. Jadi sebuah perjalanan ribuan mil itu dimulai dari langkah kecil. Jadi kita jangan berharap misalnya kita itu punya mimpi yang besar ya, kalau kita tidak memulai dari hal yang kecil seperti itu. Dan juga ini tetap Bapak ulang-ulang dari kemarin ya, jika tak mampu menahan lelahnya belajar, maka hendaklah mampu menahan perihnya kebodohan. Kita jangan jadi bodoh ya, lebih baik kita capek belajar daripada capek bodoh. Karena orang bodoh itu dekat dengan kefakirannya, dan kefakiran itu, kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Kekufuran itu dekat dengan neraka. Jadi di dunia ini kita itu sangat menentukan ya. Kalian datang belajar ke sini itu niatkan tujuannya itu untuk belajar menabung masa depan. Jadi jangan diniatkan ya sekedar datang gitu ya. Dan insya Allah kami juga para guru memfasilitasi kalian supaya pembelajaran yang didapatkan itu bukan hanya sekedar pengetahuan, akan tetapi juga nilai-nilai sikap spiritual, ideal dan lainnya. Ini sebelum kita masuk ke dalam materi ini, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat? Coba. Ya, tentang memahami pekerjaan, kebutuhan pekerjaan desain interior. Kali ini kita maju ke tahap berikutnya. Kita akan mempelajari tentang kebutuhan program dan kebutuhan ruang. Nah, program kebutuhan ruang ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana kita nanti mendesain sebuah ruang ya. Seperti itu. Ini semuanya hadir semua ya? Ya, insya Allah hadir semua, jumlahnya 12 orang seperti biasa ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi ya, Bapak akan menjelaskan dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini dari awal sampai akhir nanti, Bapak mengharapkan kalian ya peserta didik itu nanti mampu menjelaskan langkah program ruang. Gimana nanti program ruang? Kalian sudah baca juga kan? Sudah download materinya. Kalau yang belum download silahkan download. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menghitung kebutuhan besaran ruang. Jadi kalian mudah-mudahan setelah ini selesai, kalian udah bisa menghitung kebutuhan ruang yang ideal gimana. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan manfaat pemrograman ruang. Nanti Bapak harapkan di terakhir ya kalian dibagikan LKPD individu itu menjawab dari diri kalian sendiri apa sih manfaat pemrograman ruang ini untuk kehidupan sehari-hari. Mau menampilkan sebuah video ya. Video ini dari YouTube ya, Bapak ambil dari CNN Indonesia. Ini menjelaskan tentang pentingnya program ruang ya. Silahkan dilihat. Tempat kos murah yang bernama Sleepbox viral di media sosial, bahkan kaum milenial sampai mengantri untuk menjadi penghuni dalam box-box berukuran 1 x 2 meter ini. Kamar kos bisa juga disewa per hari seharga Rp50.000 per malam. Sebanyak 60 kamar yang tersedia dalam bangunan 3 lantai. Apa namanya? Saya nggak terlalu spend banyak budget buat kos-kosan. Dari tayangan berikut tentang kos-kosan di Jakarta ya, hubungannya dengan materi kali ini,
Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak atau memberi komentar? Kira-kira salah nggak kalau misalkan seperti itu? Hah? Salah. Kenapa salah? Coba. Hah? Nggak layak ya? Ya. Terus apa lagi? Selain nggak layak? Tidak manusiawi. Kita jadi ingat kandang ya. Meskipun di dalamnya itu kelihatan rapi ya. Barang-barang kan tadi kan bertumpuk ya di bawah. Jadi satu ruangan kayak gini dibuat dua tempat gitu ya, dua layer lah. Terus kemudian satu-satu ya. Ya selain daripada itu juga tidak sehat, ya. Tidak sehat secara biologis dan juga untuk kesehatan mental ya, psikologis itu nggak sehat. Kalau misalnya orang capek ya, kan pengen balik ke rumah itu pengen seger ya, udaranya bagus, enak ya, pencahayaannya bagus, terus luas, bersih. Kita kan meskipun capek kerja atau capek sekolah, balik ke rumah nanti kan itu penyegaran lagi secara biologis dan psikologis. Nah, itulah tujuan pembelajaran kali ini ya. Kita insya Allah akan simulasikan kira-kira kalau seandainya kita menjadi seorang arsitek atau desain interior, terus ada orang yang pengen meminta kepada kita denah rumah ideal, bagaimana? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Pembelajaran yang akan kita pelajari ini ya, Bapak menekankan bukan hanya sekedar penilaian pengetahuan ya, akan tetapi kebermaknaan dalam mencapai tujuan pembelajaran kita. Dasar pemrograman ruang. Jadi secara dasar atau prinsip sebenarnya itu desain pemrograman ruang itu bisa berbentuknya kerucut terbalik atau segitiga terbalik ya, atau segitiga utuh biasa ya. Kalau segitiga terbalik itu yang idealnya ya. Itu mulai dari program ruang dulu. Program ruangnya gimana, kemudian setelah diprogram ruangnya, kita kira-kira kebutuhan ruangnya apa aja. Misal Rifki misalnya, seorang dosen misalnya. Nanti Rifki itu butuh apa aja ruangannya di dalam rumah itu. Apa ruang kerja misalnya, ruang belajar, ruang keluarga, dan lain-lain. Kemudian setelah butuh ruangannya, besaran ruangnya dihitung. Di dalam ruangan itu butuh furnitur apa aja. Apa lemari misalnya, meja. Nanti kita akan menghitung ini ya. Nah baru setelah semua terpenuhi, jadilah denah ideal. Jadi denah ini kenapa bentuknya kerucut? Karena itu hasil dari program dibutuhkan, dibesarkan ya. Besaran ruangnya akhirnya jadi denah yang ideal. Tapi kebanyakan sekarang ini seperti ini. Kebanyakan denah atau rumah yang udah jadi, udah langsung besaran ruangnya disesuaikan. Kemudian kebutuhan ruangnya disesuaikan. Yang penting pokoknya ada gitu. Meskipun misalnya satu ruangan keluarga itu gabung dengan ruangan tidur dan juga program ruangnya disesuaikan juga. Tapi efeknya apa? Efeknya kurang sehat secara biologis, kurang sehat secara psikologis, dan juga kurang privasi. Jadi pembelajaran kali ini Bapak mengharapkan kalian bisa nanti menentukan program ruang dan besaran ruang. Tujuannya adalah untuk mendesain denah rumah tinggal yang ideal. Silakan duduknya berkelompok dahulu. Oke, ini Bapak akan bagikan LKPD kelompok ya. Silakan nanti dibaca. Pertanyaannya di depan. Nanti diisi nama ya, nama kelompok kelas. Bapak mulai bagikan di kelompok 1. Silakan. Oke, Bapak akan menjelaskan tata cara pembelajaran kita hari ini. Yang gambar, Bapak harapkan itu semuanya ikut menggambar ya. Satu kelompok itu. Cuman ditambah dengan menjawab pertanyaan ini. Jadi ada soal yang Bapak sampaikan ke kalian, kalian diskusi secara berkelompok dan dimain-mainkan ya. Pertanyaan ini, Pak Sugi adalah seorang pekerja kantor. Beliau datang kepada arsitek untuk membuatkan denah rumah idealnya. Pak Sugi tinggal bersama satu istri, ya, ibu rumah tangga, istrinya itu, dan kedua anaknya yang masih sekolah di sekolah dasar. Yang pertama, bentuklah kelompok terdiri minimal dari 4 orang, udah ya. Kemudian diskusikanlah dan buatlah mind mapping kayak kemarin ya, langkah penyusunan program rumah Pak Sugi. Nah, dari materi yang kalian download di WA itu Bapak ada contohnya yang perhitungannya. Silahkan disesuaikan dengan Pak Sugi, istrinya, dan 2 anaknya ya. Disesuaikan, dimasukkan ke dalam mind mapping
dibuat sekreatif mungkin ya, serapi mungkin. Kemudian yang nomor 2, masing-masing individu dalam kelompok hitunglah besaran ruang dalam rumah Pak Sudi. Yang pertama itu ruang tamu, ya. Yang kedua ruang keluarga, 3 ruang dapur, dan 4 kamar anak. Silakan kalau ada yang nggak ngerti ditanyakan dulu ya, diskusikan. Kalau ada yang nggak ngerti tanyakan ke Bapak. Di rumah makan kari di rumah makan. Enggak, kan tadi kan jadi Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang program ruang. Lalu Pak Sudi anak 1 dan anak 2. Aktivitas makan, minum, mandi, buang air, sama beraktivitas sholat, bekerja, belajar, masak, menerima tamu dan parkir. Aktivitas apa? Pasti motor, menerima tamu, menonton TV, memasak, sholat, mandi, belajar dan bekerja, Ya. serta tidur. Zona ruang di publik ada area parkir, ruang tamu dan teras. Ya. Semi privat, ruang keluarga, musola dan dapur. Oke, tepuk tangan dulu untuk program ruangan. Bagus. Sekarang tinggal penilaian nih. Kelompok 1 ngasih nilai berapa? Kelompok 3 untuk kerapian struktur 4. Yang kreativitasnya nanti oleh Bapak kan ditambahin lagi 2 poin lagi. Kreativitas ini ya 3 ya. Oh bagus. Tepuk tangan dulu. Oke anak-anak, barusan kita sudah presentasi ya, luar biasa sekali. Nanti juara pertamanya bakal ada hadiah ya. Ditunggu saja, semoga bermanfaat untuk pembelajaran. Kemudian kita sampai pada sesi penutup nih. Cuman sebelum itu, Bapak mau membagikan tugas individu dulu. Ini tolong diisi sekarang sambil nanti kita naik kesimpulan. Ya, keluarkan penanya dulu. Sembari mengerjakan LKPD individu ya, Bapak mohon nanti kalian untuk mengisi refleksi Google Form. Bapak pengen tahu sejauh mana kalian mengikuti pembelajaran ini. Apabila misalnya ada yang kurang mengerti apa, nanti ada di situ. Kayaknya silahkan dikumpulkan. Individu udah di depan aja. Ya sampai ke depan. Nah. Oke, pembelajaran hari ini kita selesai. Minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang memahami gaya dan tema desain interior ya. Dan kita minggu depan akan dari ini. Untuk penutup, Bapak meminta satu orang lagi untuk ditutup dengan doa. Silahkan Rifki lah sekarang. Baik, semuanya sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya ya, tetap jaga jarak, tetap praktekkan protokol kesehatan dimanapun ya. Ya, assalamualaikum.